Seorang gadis menangkap seorang pria yang berencana untuk melompat dari lantai atas. Gadis itu mencoba sekuat tenaga untuk menarik pria itu kembali. Sayangnya, saat itu dua orang jatuh satu sama lain. Mereka langsung tertidur. Gadis itu melihat pria itu terlihat cukup tampan. Apa yang dipikirkan pria itu melompat menaiki tangga? Sepertinya dia sudah minum obat. Saat ini masih dalam keadaan pingsan. Karena agar lebih aman, dia mengikat pria itu secara langsung. Hal ini juga membuat keduanya tak terpisahkan. Ternyata pria itu hanya ingin mengambil botol obat tetes di sana. Dan si perempuan datang ke perusahaan mereka sebagai relawan. Lagi-lagi dibatalkan oleh si pria karena dia seharusnya pergi mencarinya untuk mendapatkan kesempatan itu kembali. Disalahpahami lagi bahwa dia ingin mengakhiri hidupnya. Kemudian mengulurkan tangan untuk menyelamatkan pria itu. Gadis yang memiliki penyakit insomnia yang sangat serius. Dia memesan makanan yang membantu tidur secara teratur. Bahkan membawa permen coklat yang dia suka untuk dimakan ke dewa tidur. Namun tetap saja tidak berhasil. Dia juga melewatkan kesempatannya untuk naik ke atas panggung. Dia bersumpah bahwa dia pasti harus mengatasi insomnia yang dideritanya dan kembali ke panggung. Dan pria itu adalah CEO perusahaan pemulihan insomnia. Tapi lucu juga kalau dia sendiri mengalami insomnia. Biasanya dia terjaga sepanjang malam. Bahkan anjing pun punya sweater untuk dipakai. Makanan uji coba perusahaan telah diminum. Tetapi juga tidak berhasil. Untuk kegiatan sukarelawan baru kali ini, dia memutuskan untuk bergabung. Gadis yang kehilangan keanggotaannya menggunakan uangnya untuk menyelinap masuk ke dalam mobil. Pria itu tidak ingin ketahuan oleh semua orang. Dia duduk bersama di dalam mobil dengan seorang gadis yang melirik dan langsung mengenalinya. Orang yang sama yang dia selamatkan di atap hari itu. Pada saat ini, dokter tiba-tiba tidur. Dia dengan ceroboh duduk di pangkuan seorang pria. Selain itu ketika bersentuhan mereka tertidur. Bahkan di halte bis tidak ada orang yang terjaga yang mengira itu adalah obatnya. Tapi tidak tahu bahwa gadis baru itu adalah faktor yang membuatnya tertidur. Gadis itu mengira dewa tidur telah mengungkapkan jiwanya. Ketika dia mengikuti sekelompok orang di dalam. Dia akhirnya ingin tahu, berapa lama obat itu bekerja. Dia sudah menunggu terlalu lama. Sekarang tidak ingin menunggu lagi. Berapa lama obat itu bekerja. Dia masih ingin mengakhiri hidupnya. Gadis lajang itu segera bangun dan menemukan sesuatu yang tidak beres. Tapi hal pertama yang dia lakukan bukanlah menelepon polisi. Tapi bertanya pada pria yang bisa tidur dengannya. Aku sudah bilang panggil polisi. Atau bilang lagi, baru kemarin pria itu ingin melompat. Kemudian disalahpahami oleh seorang gadis bahwa dia ingin bunuh diri. Jadi saat turun ke kolam renang menariknya, pria itu tiba-tiba tertidur lagi. Dia juga mulai mengantuk. Tapi masih berusaha menggunakan kekuatan terakhir untuk menariknya ke darat. Lalu segera menindih tubuhnya dan tidur. Mengapa dia tidur begitu nyenyak? Apakah dia minum obat? Mengapa merasa mengantuk setiap kali menyentuhnya? Pada saat makan bersama sambil mengobrol, pria itu baru menyadari, yang mengikatnya di atap adalah dia. Jadi kamu yang mengikatku. Aku takut kamu akan bangun dan ingin lompat dari lantai lagi. Dengar-dengar dia adalah sukarelawan insomnia yang dibatalkan olehnya. Asisten pria itu memberinya satu kesempatan lagi. Asisten itu tidak mengerti ide untuk memberikan kunci kamarnya kepada gadis itu. Biarkan dia membuka kamarnya sendiri. Tapi sekarang ponselnya mati sehingga tidak ada pesan yang terlihat. Latihan dilakukan langsung ke kamar gadis itu. Melihat si cewek tertidur di atas ranjang. Dia langsung kaget, ingin mencari asisten untuk menanyakan hal ini dengan jelas. Lalu dia melihat pesan perubahan kamar dari asisten. Seharusnya dia kembali ke kamar. Tapi ingat gadis yang dulu mengatakan bahwa setiap kali mereka berhubungan, mereka akan tertidur. Pria yang mati rasa itu ingin mencoba sedikit. Tak disangka dia tidak bisa tidur sampai keesokan paginya. Bahkan di tengah malam dia masih memimpikannya adegan itu. Dia dan gadis itu berciuman. Pria yang terbangun memutuskan untuk pergi diam-diam. Tetapi ditemukan oleh gadis itu. Dia mengikuti anak buahnya. Apakah dia percaya apa yang dia katakan? Pria itu mengatakan bahwa dia terlalu lelah sehingga dia tidur. Dia tidur dan kemudian masih mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Untungnya, asistennya datang tepat waktu. Dia baru saja mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Tapi kartu nama di sakunya jatuh ke tanah. Pada malam hari, dua orang tidak bisa tidur lagi. Jadi gadis itu segera mengeluarkan kartu nama dan menghubungi pria itu. Ternyata itu adalah nomor telepon asistennya. Setelah pria itu mengetahui bahwa itu adalah seorang gadis, segera mengambil telepon dan menghapusnya dari daftar panggilan. Gadis itu sendirian di hotel. Dia terbangun dan menemukan seorang pria di sampingnya. Dia tidak hanya tidak melapor polisi,
Tapi hidup dan mati ingin pria itu tidur dengannya sekali lagi. Hanya karena gadis itu mengalami insomnia yang serius. Selain itu, setiap kali berhubungan dengan pria, insomnia jatuh ke dalam keadaan tidur nyenyak. Meskipun si pria juga menderita insomnia parah. Tapi mendengar kata-kata vulgar si gadis, seketika berpikir ada yang tidak beres dengan kepalanya. Buka mulut dan ingin menggunakan uang untuk mengusirnya. Aku bukan karena uang. Mengapa kau mengkritik uang? Lukan merasa bahwa Tongon diturunkan oleh Tuhan untuk membantunya sembuh dari insomnia. Tetapi dia adalah CEO dari perusahaan pendukung insomnia. Tongon tidak percaya dengan ramalan Lukan. Tadi malam dia tidak bisa tidur semalaman. Kecuali selama 2 hari bersamanya. Aku tidak pernah tidur nyenyak. Aku sangat membutuhkan bantuanmu. Jika kau percaya pada sains, lakukanlah sebagai tahayul. Jika tidak berhasil, aku tidak akan mengganggumu lagi. Dia memeluk dengan penuh harapan dan berlari ke dalam hati Tong Nguyen. Tapi pemaparan ini tidak berhasil seperti yang terakhir kali. Mengapa tidak bisa? Dia tidak ingin melewatkan kesempatannya kali ini. Karena jika insomnia yang dideritanya tidak sembuh, maka impiannya untuk naik ke atas panggung tidak akan terpenuhi. Jadi Lukan langsung mengangkat tangannya ke wajahnya. Tapi bagaimanapun dia meremas wajah Tong Nong. Tetap saja tidak ada reaksi. Dia marah dan pergi. Merasa dirinya tertular kegilaan Lukan. Seharusnya dia percaya pada kata-katanya. Tapi Lukan tidak berniat untuk menyerah. Mengingat terakhir kali kedua orang itu melakukan kontak. Sepertinya sudah dalam masa bahaya. Jadi dia pergi mencari Tong Ngon. Setelah mengajari Lukan, dia melihat Lukan segera masuk ke mobil dan pergi. Baiklah ceritanya sampai di sini. Terima kasih telah menonton dan saksikan video-video lainnya.